Selamat sore teman-teman dan saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam educational program Rumah Sakit Bina Waluya yang ke-22. Seperti kita ketahui bahwa masalah jantung ini menjadi masalah yang mendapat perhatian yang cukup besar karena merupakan yang mempunyai angka kematian yang paling tinggi. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara maju. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah masalah heart failure, atau kalau zaman dulu namanya dekompensasi kordis. Dan yang kedua adalah masalah hypertension. Dua hal tersebut tentu saja harus kita kuasai kalau kita mau memanage pasien secara properly, secara yang tepat. Karena dengan manajemen yang baik di dalam heart failure dan hipertensi ini, tentu saja kita bisa memanage pasien kita pada umumnya, pasien jantung pada khususnya. Pada sore hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa oleh dua expert kita. Yang pertama adalah Dr. Agus Riawan. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore, Dok. Dan yang kedua adalah Dr. Beni Hartono. Kedua-duanya adalah dokter tetap di Rumah Sakit Bina Waluya, sangat aktif dan sangat energetik. Ya. Kedua-duanya membahas heart failure dan hypertension. Kadang-kadang manajemennya atau kadang-kadang obat-obat yang dipakai hampir bersamaan. Yang mana ini? Dan dalam sore hari ini, pada sore hari ini, kita akan berbicara mengenai beta blocker, baik pada untuk hipertensi maupun untuk heart failure. Pada kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada Dr. Agus Riawan, yang berjudul Managing Hypertension in Young Middle-aged Patient, which beta blocker to prevent cardiovascular continuum. Silakan, Dr. Agus. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dr. Munawar, Dr. Beni, dan teman-teman sejawat sekalian. Kita bertemu kembali pada sore hari ini di acara program edukasi yang dilakukan di Rumah Sakit Jantung Bina Waluya yang ke-22. Pada sore hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan materi dan kita berdiskusi bersama pada sore hari ini mengenai hipertensi. Seperti kita ketahui bahwa hipertensi itu silent killer, di mana kalau sudah datang sulit dia untuk pergi ya. Oleh sebab itu bagaimana kita caranya memanage tekanan darah tinggi ini sehingga jangan sampai di depan nanti akan mendapatkan masalah yang lebih besar. 1 dari 3 hipertensi ini orang nggak menyadari bahwa dia itu hipertensi. Dan 1 dari 3 orang itu yang mencapai target tensi itu hanya 1 ya, sehingga ini sangat miris ya. Jadi oleh sebab itu menjadi tugas kita semua supaya jangan sampai hipertensi ini timbul pada saat pasien nanti datang sudah dengan komplikasi yang tidak kita inginkan. Slide. Di zaman milenial sekarang ini, para remaja itu menganggap bahwa hipertensi itu miliknya orang tua, gitu ya. Jadi dia anggapannya seperti ini. Padahal ada penelitian baik di luar sana maupun di Indonesia, khususnya di Indonesia itu ada INA-SH, ada MMM, ya. Ini ditemukan bahwa pasien-pasien dengan usia muda itu ternyata yang prehipertensi itu 34,1% ditemukan sudah prehipertensi, dan yang didiagnosa sebagai hipertensi itu 36,8%.
dan yang sudah diobati ini data tahun 2018 ya, yang diobati itu 80% dan yang tidak terkontrol cukup tinggi 62,8%. Dan yang taat sedikit banget ya, 11,8%. Sehingga ini merupakan tantangan buat kita ya, para dokter, para medis, supaya kita bisa mengedukasi dengan baik. Karena kalau hipertensi ini sudah lambat diobati, sehingga akan mendapatkan komplikasi yang bisa mematikan dan fatal. Next slide. Nah, ini gambaran ya dari tahun 2013 sampai 2018 itu dari 25,8% naik menjadi 34,1% ya. Dan yang tidak terkontrol cukup tinggi 62,8%. Ini berdasarkan May Measurement Months yang dilakukan di Indonesia ya. Next slide. Tentunya patofisiologi hipertensi pada usia muda dengan yang usia tua tentu sangat berbeda. Jadi kalau yang usia, ini ada penelitian dari Framing Heart Study ya. Jadi ini kalau usia muda itu disebabkan karena resistensi perifer yang meningkat, sedangkan kalau yang di usia tua itu isolated hypertension karena stiffness ya, karena aging daripada pembuluh darah arteri. Next slide. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa yang berperan pada hipertensi usia muda itu sudah diteliti dan dicari, ternyata yang menjadi biang keladinya ini adalah sympathetic overdrive ya. Jadi sympathetic overdrive ini tentunya kalau aktivitasnya memang meningkat, ini menyebabkan pengeluaran hormon norepinefrin. Seperti kita ketahui bahwa di jantung maupun di ginjal itu terdapat reseptor beta-1 ya. Apabila terstimulasi oleh hormon simpatik ini, sehingga akan untuk di jantung sendiri akan meningkatkan heart rate-nya, akan meningkatkan contractility-nya, akan meningkatkan heart rate variability-nya, dan kalau di ginjal sendiri tentunya teman-teman sejawat sudah pasti tahu ini akan menyebabkan renin-angiotensin, proses itu akan berjalan, sehingga kedua hal tersebut akan menyebabkan damage daripada vaskular. Jadi kalau misalnya sudah ada plak, mempermudah plak rupture, kalau memang sudah ada aterosklerosis akan memperberat aterosklerosisnya, dan kalau ada iskemia akan memperberat iskemianya apabila sympathetic overdrive ini berjalan dan tidak kita lakukan penanganan dengan baik. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini adalah suatu diagram ya. Jadi untuk teman-teman sejawat sekalian, jangan happy dengan kita sudah ngontrol dengan tensi yang 104 di bawah 140/90 misalnya. Tapi perlu sekali kita perhatikan heart rate-nya ternyata. Nah, ini kita membandingkan bahwa tekanan darah yang sudah terkontrol dengan heart rate yang masih tinggi dibandingkan dengan tekanan darah yang terkontrol tapi heart rate-nya lebih rendah. Ternyata pasien-pasien yang dengan tekanan darah tinggi tapi heart rate-nya tinggi, ternyata 53% masih ada kemungkinan untuk kena cardiovascular event. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita mesti benar-benar memanage tekanan darah tinggi itu dengan baik, terutama di samping tekanan darahnya tercapai, juga heart rate-nya juga harus rendah ya. Jadi jangan happy dengan tekanan darahnya sudah terkontrol tapi tidak memperhatikan heart rate-nya. Next slide. Nah, ini juga menggambarkan bahwa pasien-pasien dengan coronary heart disease, cardiovascular disease, atau semua penyebab dua-duanya itu, apabila heart rate-nya masih di atas 84%, ternyata itu angka mortality kardiovaskularnya semakin tinggi. Oleh sebab itu, ini harus kita perhatikan betul. Next slide. Nah,
Ini juga sama ya, bahwa heart rate yang semakin tinggi akan meningkatkan resiko mortality terutama pada laki-laki usia muda. Next slide. Ya, ini juga sama ya. Jadi ternyata banyak penelitian-penelitian yang memang membuktikan bahwa kalau heart rate-nya semakin tinggi, jadi 3-8 kali, sehingga angka kematian, angka kejadian kardiovaskulernya juga akan semakin meningkat ya. Next slide. Slide berikutnya. Oke, jadi lalu bagaimana kita memilih gitu ya? Kalau misalnya heart rate-nya yang tinggi pada pasien-pasien dengan hipertensi yang disebabkan simpatik overdrive ini ada beberapa, tapi memang yang sangat dianjurkan adalah beta blockers yang without DSA ya, untuk mengontrol heart rate-nya ini. Next slide. Ini adalah regimen bagaimana kita cara menurunkan obat-obat tekanan darah tinggi ya. Ini macam-macam, kita tentunya sudah tidak asing lagi, tapi untuk khususnya pasien-pasien yang dengan hipertensi yang disebabkan simpatis overdrive, jadi beta blockers ini adalah pilihannya ya. Next. 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 Oke. Lalu kenapa kita memilih beta blocker? Karena seperti kita ketahui bahwa di otot jantung maupun di ginjal itu terdapat reseptor beta 1, di mana apabila dia itu aktif akan meningkatkan kontraktilitasnya, meningkatkan heart rate-nya, sehingga juga bisa meningkatkan nekrosis miokardial maupun apoptosisnya. Kalau di ginjal juga akan meningkatkan pelepasan reninnya lebih tinggi ya. Jadi makanya ini menjadi poinnya yang harus kita perhatikan pada pasien-pasien usia muda yang khususnya penyebabnya disebabkan karena simpatik overdrive ini. Next slide. Ini adalah macam-macam beta blocker yang sudah dikelompokkan berdasarkan golongannya ya. Jadi ada yang non ISA, ada yang ISA, ada hidropilia, ada yang non selektif, ada yang beta selektif ya. Jadi pada sore hari ini kita akan poinnya akan membicarakan tentang beta blocker yang selektif, yaitu yang golongan non ISA, yaitu bisoprolol. Next slide. Ini kita kelompokkan secara simpel, ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Jadi untuk bisoprolol ini adalah beta 1 selektif yang kardioselektif, yang generasi kedua ya. Next. Ini adalah ESC Guideline 2018. Ini memang ternyata memang beta blockers itu memang direkomendasikan untuk penata laksanaan daripada hipertensi ya. Di samping ACE, ARB, diuretik maupun CCB. Next slide. Dan ini adalah suatu prediktor yang perlu kita perhatikan, bahwa resting heart rate itu juga merupakan independent prediktor untuk terjadinya fatal event ya. Seperti tadi saya bilang, ternyata di ESC 2018 juga sudah disebutkan bahwa di samping yang lain-lain itu ternyata resting heart rate-nya itu juga perlu kita perhatikan. Jadi seperti yang diteliti sebelum-sebelumnya tadi, bahwa heart rate yang meningkat itu juga akan meningkatkan cardiovascular event-nya. Next slide. Slide. Sekarang kita akan membicarakan beta blockers yang hari ini kita highlight-nya adalah bisoprolol. Di sini terlihat memang bisoprolol ini clearance-nya hampir sama ya di ginjal dengan di hati. Oleh sebab itu tidak usah takut-takut dengan beta blocker bisoprolol ini, karena dengan kerusakan ringan sampai sedang ya, ginjal maupun
hatinya, ini kita nggak perlu adjust dose, kecuali kalau memang sudah berat banget baru kita adjust. Jadi paling nggak kita bisa memberikan 10 mg per hari. Dosis maksimalnya kan 20 mg per hari ya. Next slide. Ini kita membandingkan beberapa beta blocker bahwa bisoprolol ini ternyata afinitasnya itu lebih tinggi ya, 19 sampai 19,6 kali dibandingkan dengan beta blockers yang lain. Jadi ini lebih kuat gitu ya. Next. Nah, ini kita mencoba membandingkan bisoprolol dengan nefibolol. Seperti kita ketahui bahwa nefibolol itu mempunyai efek vasodilator. Ternyata kita dibandingkan dengan bisoprolol, ternyata menurunkan tekanan darahnya itu hampir sama gitu. Walaupun nefibolol ini punya bisa menyebabkan vasodilator karena ada bisa meningkatkan nitrit oxide-nya, tapi ternyata penurunan tekanan darahnya dibandingkan dengan bisoprolol tidak berbeda bermakna dan hampir sama ya. Jadi itu yang bisa dilihat dari diagram ini. Next. Ini juga sama, kita membandingkan hipertensi di usia muda dengan pemberian bisoprolol, ternyata tekanan darahnya maupun heart rate-nya jauh lebih baik dibandingkan dengan amlodipin maupun lisinopril atau obat-obat sentral yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Next. Next. Nah, lalu bagaimana keamanan bisoprolol ini, efek sampingnya seperti apa? Ini ada penelitian juga bahwa di paru-paru seperti apa gitu ya. Ini bisoprolol dibandingkan dengan atenolol. Ternyata bisoprolol dibandingkan dengan placebo itu tidak untuk ke paru-parunya ternyata restriktifnya tidak bertambah. Jadi artinya dibandingkan dengan atenolol ya, kalau dilihat di situ ternyata aman untuk paru-paru. Slide berikutnya. Nah, ini juga bagaimana dengan karakter lipid profile, apakah ada event new onset diabetic. Ternyata ini juga setelah pemberian bisoprolol ini juga tidak ada perubahan, artinya tidak membuat new onset diabetik, terus kemudian juga lipid profile juga tetap baik, HbA1c juga tidak ada perubahan. Ya, next. Nah, terus kemudian ini yang sering ditanyakan ke pasien, gitu ya. Ternyata obat-obat hipertensi itu memang bisa menyebabkan gangguan fungsi seksual pada pria. Ternyata ini bisoprolol juga lebih rendah, paling rendah dibandingkan dengan golongan amlodipin, enalapril maupun placebo. Next. Nah, ini adalah membuktikan juga, jadi beberapa beta blocker yang dibandingkan, carvedilol, propanolol, atenolol, bisoprolol, dan nefibolol, ternyata yang untuk bisoprolol dan nefibolol ternyata disfungsi seksualnya itu dibandingkan dengan beta blocker yang lain ternyata jauh lebih rendah, itu 0,0 sekian ya. Jadi nggak usah takut-takut lagi untuk memberikan beta blocker khususnya bisoprolol ini. Next slide. Baik, sebagai rangkuman dari semua yang kita bahas pada sore hari ini, bahwa ternyata hipertensi pada usia muda itu penyebabnya yang paling utama adalah disebabkan karena sympathetic overdrive ya. Sympathetic overdrive ini akan menyebabkan rentetan
pengaktifan daripada reseptor beta 1 tadi, sehingga kalau di jantung akan menyebabkan peningkatan heart rate, akan menyebabkan contractility, kalau di ginjal juga akan menyebabkan peningkatan renin, sehingga renin-angiotensin akan berjalan prosesnya, sehingga akan terjadi kerusakan pada pembuluh darah jantung dan menambah cardiovascular event. Sehingga apa yang harus kita lakukan dari guideline dianjurkan untuk diberikan beta blockers, tentunya beta blocker yang selektif untuk beta 1. Next slide. Lalu pilihannya apa yang paling tepat? Yaitu kita bisa menggunakan bisoprolol. Diketahui bisoprolol ini hampir 90% digunakan di seluruh dunia, ya, dan bisa kita berikan pada pasien-pasien hipertensi yang tingkat stresnya tinggi, pasien-pasien dengan overweight, pasien-pasien dengan smoking, ya, pasien-pasien dengan diabetik. Jadi inilah yang perlu kita perhatikan mulai sekarang, sehingga harus kita mengontrol tekanan darah tinggi dengan sebaik-baiknya, karena angka kejadian hipertensi semakin hari semakin meningkat, dan anehnya banyak anak muda sekarang tidak menyadari bahwa dirinya ada atau menderita hipertensi, karena hipertensi hampir tidak ada keluhan. Dan satu lagi saya ingin sampaikan bahwa dari 10 orang, 1 orang yang baru pernah diukur tensinya, ya, sehingga mulai sekarang kita harus benar-benar menggerakkan bagaimana supaya home blood pressure monitor ini digerakkan di rumah, ya, supaya kita bisa screening, supaya kita bisa menemukan bahwa hipertensi ditemukan lebih awal, sehingga kita bisa mengatasi dengan baik. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih panjang dan bisa mengambil manfaatnya dari diskusi sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.